Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, salah satu fungsi dari kelompok tani adalah pengembangan unit usaha produksi pertanian anggota kelompok tani. Tentunya ini berkaitan dengan permodalan atau keuangan dari kelompok tani itu sendiri. Nah, maka dari itu perlunya pemupukan modal usaha atau pendapatan kelompok tani. Nah, sahabat tani, tahukah Anda dari mana sumber pendapatan kelompok tani ini agar kelompok tani ini lebih kuat dan mandiri? Maka dari itu kita simak video ini sampai selesai, tapi setelah yang satu ini. Sahabat tani, bagi Anda yang baru saja bergabung di channel Info Pak Tani Rokan Hilir, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe dan tombol tanda lonceng agar sahabat tani tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Nah, sahabat tani, ada 10 jenis pendapatan atau sumber keuangan dari kelompok tani yang dapat kami rangkum dan kami sajikan untuk sahabat tani semua. Untuk itu kami runutkan satu persatu. Yang pertama adalah simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini merupakan simpanan yang disimpan oleh anggota kelompok tani cukup satu kali dalam keanggotaan. Pembiayaan ini akan dikelola sebagai modal usaha dari kelompok tani dan bisa dikembalikan atau diambil oleh anggota kelompok tani apabila kelompok tani ini akan ingin keluar dari keanggotaan. Nah, misalnya kita menyimpan sebesar 200.000 per anggota dan dananya akan dikelola sebagai modal usaha kelompok tani. Apabila anggota kelompok tani ini ingin keluar atau mengundurkan diri atau mungkin tidak menjadi anggota lagi, bisa diambil dana sebesar 200.000 ini sebagai dana simpanan pokoknya. Yang kedua adalah simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini merupakan simpanan yang ditentukan atau disepakati bersama berapa besarnya, kemudian kapan dibayar. Contohnya, dalam 1 bulan 10.000, maka setiap bulan atau anggota ini mensetor ke kelembagaan kelompok tani sebesar 10.000 sebagai modal usaha kelompok tani. Dan yang ketiga adalah simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini merupakan simpanan yang tidak dipaksa dan juga besarannya juga tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan dari anggota kelompok tani itu sendiri. Misalnya, kelompok tani itu mampunya hanya menyimpan setiap minggunya atau setiap harinya atau setiap bulannya, bahkan tidak ditentukan waktunya. Misalnya 50.000 saja, misalnya itu juga menjadi sumber keuangan dari kelompok tani. Sumber keuangan yang keempat adalah dana hibah. Dana hibah ini merupakan dana yang diberikan oleh pihak ketiga atau instansi ataupun mungkin pihak lainnya yang memberikan dana kepada kelembagaan kelompok tani ini sebagai sumber modal usaha kelompok tani. Misalnya, dalam sebuah organisasi kelompok tani yang sudah maju dan mandiri diberikan oleh instansi terkait untuk mengembangkan usahanya, yaitu berupa modal usaha. Seperti contoh, kalau dari pemerintah itu dana PUAP misalnya, jadi pengembangan usaha agribisnis pedesaan sebesar 100.000 per kelompok tani misal. Atau mungkin dari pihak swasta memberikan atau menghibahkan CSR-nya untuk kelompok tani ini untuk mengembangkan unit-unit usaha pertanian untuk dana dari hibah. Kemudian sumber dana yang kelima atau sumber keuangan yang kelima dari kelompok tani adalah dana bagi hasil usaha. Nah, dana bagi hasil usaha ini merupakan dana yang didapati oleh kelompok tani dari usaha yang sudah dikembangkan oleh kelompok tani. Contohnya, misalnya di dalam kelompok tani ini ada usaha yang dikembangkan seperti penangkaran benih misalnya, saya contohkan. Maka nanti hasil penjualan dari benih ini disisihkan atau dibuat semacam aturan untuk sebagai kas kelompok dan dikembangkan sebagai modal usaha. Nah, contoh lainnya seperti pengadaan pupuk organik dari kelompok ternak misalnya. Jadi kotoran sapi yang sudah diproses kemudian dijual ke pihak lain, kemudian dapat keuntungan dan keuntungan itu disisihkan antara 5-10% misalnya. Dan ini digunakan sebagai kas kelompok atau modal usaha kelompok tani. Nah, sumber pendapatan kelompok tani yang keenam adalah sumber dari biaya konsultan. Nah, biasanya kelompok tani yang maju dan mandiri dijadikan sebagai tempat percontohan atau tempat belajar dari kelompok-kelompok tani lainnya. Dan biasanya kelompok tani yang sudah maju dan mandiri ini dijadikan sebagai narasumber atau sebagai tempat belajar atau sebagai tempat agrowisata dan sebagainya. Maka dari itu ini adalah sumber pendapatan dari kelompok tani itu sendiri.
apabila kelompok tani ini memang benar-benar menjadi kelompok percontohan atau kelompok teladan yang bisa menjadikan motivasi bagi kelompok-kelompok lainnya yang dijadikan oleh mungkin pihak-pihak tertentu untuk mengambil jasanya atau meminta menjadi sebagai narasumber dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu pendapatan kelompok tani sebagai sumber modal usaha untuk kelompok tani. Dan yang ketujuh, sumber pendapatan petani atau kelompok tani adalah hadiah prestasi kelompok. Nah, ini biasanya adalah kelompok-kelompok tani yang berkembang maju dan mandiri mendapatkan suatu penilaian yang bagus dari misalnya dari pemerintah mengadakan suatu perlombaan kelompok tani prestasi, ini mendapat hadiah pembinaan namanya atau uang pembinaan. Dan inilah yang digunakan sebagai sumber modal kelompok tani yang untuk dikembangkan untuk permodalan usaha-usaha atau unit-unit usaha yang berada di kelompok tani ini. Yang kedelapan, sumber pendapatan kelompok tani salah satunya adalah sumber pendapatan dari sewa alat dan mesin pertanian atau alsintan atau sewa dari lahan usaha pertanian. Nah, pendapatan ini dijadikan sebagai modal usaha kelompok tani dan akan dikembangkan untuk keperluan kelompok tani itu sendiri. Yang kesembilan, pendapatan kelompok tani salah satunya adalah retribusi kelompok tani atau retribusi aset yang dimiliki oleh kelompok tani. Misalnya, ada sarana jalan usaha tani yang dilewati. Nah, ini juga bisa sebagai sumber pendapatan apabila siapa yang lewat misalnya mendapat iuran. Nah, iuran ini digunakan untuk modal usaha kelompok tani yang tercatat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Atau seperti contoh lagi, retribusi jasa pendapatan pengairan misalnya. Jadi setiap anggota diwajibkan membayar. Ini juga bisa menjadi aset atau sumber keuangan dari kelompok tani. Dan yang ke-10, sumber pendapatan kelompok tani yaitu sumber bantuan modal usaha dari pihak lain seperti dari pemerintah atau pihak swasta. Nah, ini seperti program-program atau contoh-contoh yang telah diberikan oleh pihak pemerintah atau swasta seperti pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAP, LKMA, LEK, KUR, dan sebagainya. Jadi ini adalah sumber keuangan yang bisa diterima oleh kelompok tani dan dikembangkan sebagai modal usaha unit produksi untuk kelompok tani itu sendiri. Baiklah sahabat tani, itulah 10 sumber pendapatan kelompok tani yang bisa dijadikan modal usaha atau pengembangan unit-unit usaha pertani atau pertanian di kelompok tani. Sahabat tani, jika informasi ini bermanfaat, silahkan dibagikan di media sosial sahabat tani agar sahabat tani lainnya bisa menerima informasi ini. Terima kasih, saya Tomri, host Info Pak Tani Rokan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.